Alhamdulillah, alhamdulillahi dzil jalali wa syari'il harami wal halali. Thumma salatullahi ma'salami ala nabiyyil mustafa tihami Muhammadil hadi minad dalali wa afdalis sahbi wa khairi ali wa ba'du. فإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خصوصا إلى جميع مشايخنا وأساتذنا وعلمائنا المخلصين العاملين وجميع ساداتنا العلويين وجميع ساداتنا الصوفية وعلمائنا الشافعية وجميع المحدثين والمفسرين وأسلافنا الصالحين. ونخص خصوصا إلى الإمام شهاب الدين أبي العباس أحمد بن لؤلؤ القاهري الشافعي أن الله يتغشاهم جميعا بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم على هذه النيات ولكل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Hadirin hadirat sekalian, jamaah Masjid Nur Kidul Pasar yang senantiasa dimuliakan oleh Allah. Satu kenikmatan yang besar diberikan oleh Allah ketika kita masih diperkenankan, dimudahkan oleh Allah untuk mengisi kehidupan kita yang serba singkat ini. Sebagaimana diketahui, satu kenikmatan yang besar diberikan oleh Allah kepada kita ketika kita masih dimudahkan untuk melakukan berbagai macam ibadah dan ketaatan. Salah satunya adalah di pagi hari ini kita dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian dirangkai dengan majelis taklim dan pengajian di Ahad pagi seperti saat ini. Yang kita senantiasa berharap kepada Allah, apa yang kita lakukan ini semuanya mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan berbuah kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, materi pengajian bulanan kita seperti pada pagi hari ini, tugas kita menjelaskan tentang fikih di dalam mazhab Syafi'i. Kebetulan kitab yang kita pilih adalah kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasib karya Al-Imam Syihabuddin Abil Abbas Ahmad bin Lu'lu' Al-Qahiri Asy-Syafi'i, yang biasa disebut dengan ungkapan Al-Imam Ibnu Naqib Al-Masri. Nah, agar kita punya gambaran tentang kitab Umdatus Salik, kitab yang sangat penting itu, yang kalau diterjemahkan adalah Umdatus Salik, merupakan tiang saka gurunya ahli ibadah, yang kita berharap dengan kita mengaji dan mengkaji kitab ini, maka ibadah kita semakin benar, muamalah kita semakin lurus, dan kehidupan sosial kita maupun kehidupan kita dengan Allah Subhanahu wa taala semuanya tertata dengan sebaik-baiknya. Nah, agar kajian kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasib ini kita kemudian mengetahui akan pentingnya mengkaji dan mengkaji ini,
Kebetulan dalam tuliskan pengantar kitab Umdatus Salik, kalau yang sudah membawa kitabnya dibuka halaman 5, tidak membawa banyak nih, hanya beberapa aja. Halaman 5. Nah, kita akan mengetahui dari awal nanti sampai akhir kitab ini. Kalau memang enggak habis, kita bahas pada pembahasan berikutnya. Kita akan mengetahui betapa pentingnya kita ngaji fikih mazhab Syafi'i, dan salah satunya adalah kitab Umdatus Salik. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di halaman 5 itu dikatakan al-muqaddimah. Kehidupan manusia di alam dunia ini sangatlah singkat dibandingkan kehidupan pada alam sebelumnya, alam dzar, atau alam-alam yang setelah alam dunia ini, yaitu alam barzakh, alam akhirat, dan alam ketika manusia ditempatkan di surga atau di neraka. Maksudnya dari ungkapan ini, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Sayyiduna Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini membagi fase-fase kehidupan kita seluruhnya menjadi 5, hadirin. Dados fase kehidupan kula jenengan iki dibagi menjadi 5. Yang pertama yang sudah kita lalui namanya alamudz dzar. Alam di mana kita belum di dunia ini. Kemudian yang kedua, kata Habib Abdullah Haddad dalam kitab Sabil Itikar itu, yang kedua adalah alam dunia yang ada kita ini. Dimulai dari dilahirkan kita oleh orang tua kita sampai meninggal. Sedangkan yang ketiga alam barzakh, alam kubur. Kemudian yang keempat alam akhirat. Sedangkan yang kelima alam di mana seseorang sudah dipilah-pilah mana ahlul jannah bakal masuk ke dalam surga dan mana ahlun nar yang bakal masuk neraka, na'udzubillah min dzalik. Itu sudah ada bagian sendiri. Itu ada 5 alam. Sedanten kula jenengan iki pasti mengalami itu. Ada yang ingat tapi banyak yang tidak ingat. Nah, kemudian tetapi sekalipun sangat singkat kehidupan dunia ini, kehidupan inilah yang menentukan bahagia dan susahnya seseorang pada alam-alam selanjutnya. Sekalipun urip wonten alam dunia niki adalah kehidupan yang begitu singkat, tetapi kehidupan dunia inilah yang menentukan seseorang itu kemudian bisa bahagia di alam akhirat atau kemudian menjadi celaka, na'udzubillah min dzalik. Semua ini dari alam dunia ini. Yang digambarkan oleh Kanjeng Nabi dengan usia ma baina sittin au sab'in, antara 60 atau 70. Kalau toh ada yang lebih dari 70, wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Sangat sedikit orang yang bisa menembus lebih daripada 70. Dados kalau hari-hari ini kula jenengan sudah berumur 40, berarti kurang 20 tahun kasar. Kula pun 50 Ustaz, berarti lek 50 kurang 2 kali pilkada. Kalau di antara kita sudah usianya 60, lampu kuning perapatan Kasir. Kalau kemudian 70, berarti sinyalnya itu. Lebih daripada 70 kita masih diberikan sehat. 80, 90. Katos al-maghfirullah ya Basori Alwi, lebih dari 80, hampir 90. Niki tidak setiap orang. Dan yang masih hidup sugeng dan sehat, Habib Bakir Muladawilah, lebih daripada 85, tidak setiap orang. Mungkin ada di antara jamaah Kidul Pasar lebih daripada itu, tidak setiap orang. Sing umum pun berangkat dan kuburan Kasin. Nah, oleh karena itu hadirin,
Niki memang kehidupan begitu singkat. Sedangkan untuk memastikan seseorang manusia bisa mendapatkan kebahagiaan baik di dunia, lebih-lebih di akhirat, maka tidak ada lain bagi dia harus melaksanakan tugas utama diciptakannya manusia dan jin di dunia ini, yaitu beribadah kepada Allah. Sedang dalam ibadah seseorang manusia haruslah memenuhi peraturan-peraturan syariat yang berlaku agar ibadahnya sah dan diterima oleh Allah. Tentunya hal ini lewat mengkaji dan mengaji kitab-kitab fikih yang membicarakan hal tersebut. Karena singkatnya kehidupan kita, maka kata Al-Imam Ibnu Ruslan dalam Nadhaman Zubatnya menerangkan tentang ahamul muhimmat. Hal penting, paling penting apa yang harus kita pelajari, hal-hal yang sangat penting bagi kehidupan kita, yang harus kita pelajari terlebih dahulu sebelum yang lainnya. Dalam Nadhaman Zubat itu dikatakan, wal ilmu asna sairil a'mali wa huwa dalilul khairi wal ifdali. Adapun ilmu, maka ia adalah amal ibadah yang paling luhur, dan ia merupakan petunjuk kepada kebaikan dan keutamaan. Fa farduhu ilmu sifatil fardi ma'ilmi ma yahtajuhul muaddi. Ilmu yang fardu adalah ilmu tentang sifat-sifat Allah yang Maha Tunggal, serta ilmu yang dibutuhkan oleh muslim untuk menunaikan kewajibannya. Jadi ilmu yang paling penting kita pelajari sebelum yang lain tentang sifat-sifat wajib Allah. Dan itu diajarkan oleh guru-guru kita dengan sifat wajib Allah 20 sifat itu. Dan itu diajarkan oleh ustadz-ustadz kita dengan akidatul awamnya. Lah, ini penting hadirin. Itulah yang harusnya kita pelajari dulu agar kita punya dasar ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita pelajari, maka ilmu yang dibutuhkan dalam menunaikan kewajiban. Min fardhi dinillahi fid dawami katuhri wassalati wasyami, yaitu berupa ilmu tentang hal-hal yang wajib daripada agama Allah secara terus-menerus, seperti ilmu tentang bersuci, ilmu tentang sholat, ilmu tentang puasa. Yang ini senantiasa kita lakukan, yang ini senantiasa kita kerjakan. Lah, kita butuh itu. Jangan membahas yang terlalu mendalam dulu. Ilmu hakikat, ilmu iki loh. Ya, kadang-kadang membahas ilmu terlalu mendalam, wudu'i salah. Kadang-kadang terlalu mendalam membahasnya, sholatnya nggak tepat syarat dan rukunnya. Ini yang perlu kita perhatikan pertama. Setelah itu, apa yang menjadi kewajiban kebutuhan kita? Wal bai'i lil muhtaji lit tatabu'i wa tahiril ahkami fis sana'i'i. Dan ilmu tentang perdagangan, jual beli bagi orang yang membutuhkan untuk berdagang secara islami, dan ilmu tentang hukum-hukum zahir dan profesi keahlian tertentu. Kalau memang orangnya membutuhkan, maka bagi dia hukumnya wajib supaya tidak terperosok di dalam kesalahan. Wa ilmu da'in lil qulubi mufsidi kal ujbi wal kibri wa da'il hasadi. Setelah mempelajari ilmu yang semacam itu dan ilmu tentang penyakit hati yang merusak seperti ujub, bangga diri, sombong, dan penyakit hasud atau iri hati, ini juga hal yang perlu kita pelajari untuk kemudian semakin membenarkan ibadah, membersihkan hati, meluruskan niat kita dalam berbagai macam aktivitas kehidupan. Ini yang perlu kita pelajari hadirin. Nah,
Setelah ilmu tentang sifat-sifat wajib bagi Allah yang harus kita ketahui, maka tak kalah pentingnya adalah kitab fikih yang membicarakan tentang hukum-hukum ibadah, muamalah, dan selainnya seperti nadhaman subah di atas. Sedang salah satu kitab penting yang harus kita pelajari dalam memantapkan segala ibadah dan muamalah dan syariat Islam kita yang lain, yang kita lakukan selama ini adalah kitab Umdatus Salik, pegangan penting bagi ahli ibadah, yang nama lengkapnya adalah Umdatus Salik wa Uddatun Nasik, karya Al-Imam Syihabuddin Abul Abbas Ahmad bin Naqib Al-Masri Asy-Syafi'i. Sekalipun kitab ini mungkin kurang populer di sebagian majelis taklim dan pondok pesantren, tetapi di sebagian majelis taklim dan pondok pesantren tertentu, bahkan di luar negeri, seperti di Mekah, Al-Madinatul Munawwarah, dan kota Tarim Hadramaut, yang merupakan pusat-pusat keilmuan Islam saat ini, kitab ini sangat getol dipelajari oleh banyak pelajar. Untuk mengetahui isi dan mengamalkannya, sehingga kalau kitab ini dipelajari dan diajarkan di pesantren atau di majelis taklim seperti saat ini, hal itu adalah sebuah hal yang sangat bagus dan memang itulah yang seharusnya kita lakukan. Hadirin, hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya kita mengetahuinya adalah biografi singkat pengarang kitab Umdatus Salik. Sebelum kita mempelajari kitab ini, ya kita harus mengenal orangnya. Siapa sih mu'alif yang mengarang kitab Umdatus Salik ini? Di halaman 11 hadirin. Pengarang kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik adalah Al-Imam Al-Allamah Al-Faqih Al-Adib Syihabuddin Abul Abbas Ahmad bin Lu'lu' bin Abdullah Ar-Rumi Al-Misri Asy-Syafi'i, seorang pakar fikih dalam mazhab Syafi'i yang lahir dan wafat di Kairo. Semerap Kairo, Pak. Bu, Semerap Kairo, Bu. Ngajengi Bayakub. Jadi di ibu kota Mesir, Kairo, yang beliau dikenal dengan sebutan Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri. Bapak Ibnu An-Naqib ini